Yo, what's up, kembali lagi di Oik Channel. Salam Rahayu. Kalau sudah sama saya, Bintang, dan dengan Senja Sore. pasti kita ada di segmen rasan-rasan serius, bukan? Bukan. Udah rasan-rasan nih. Rasa-rasan serius, kok nggak serius ya diseriuskan. Iya. Kita kali ini kedatangan seorang bintang tamu, wanita cantik. Dari mana mbaknya? Nah, kita langsung kenalan. Ya, Hai, langsung Mas. ya. Langsung kenalan dulu dong. Nama? Hai. Nama aku sama kayak namanya dia. Oh. Sial banget sih. Bintang. Hai, Bintang. Heeh. Udah. Terus Dari- dari mana? Dari rumah. Iya, maksudnya Surabaya. Surabaya asli nih. Asli. Surabaya mana? Barat, termasuk barat sih itu ya. Enggak. Daerah mana emang? Daerah mana? Daerah Ada mana? Jawa kan bukan Oh, barat ya. oh KBS, Oh, KBS. 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 Udahlah. Ya berarti Surabaya Tengah. sebelah sana lah. Ya sebelah sana. Pinggir lah kabupaten lah. Kabupaten masih Surabaya. Kabupaten. Nah, Mbak Bintang ini dikenal sebagai wanita Apa lulusan katanya sih ya. Katanya, Konon katanya. konon. Lulusan Isunya. Bird News. Bird News. Iya, Kabar burung. Katanya. Katanya. Itu dari Katanya siapa dulu ini? kata dosennya. Oh. Saya kira Fakultas kata. Ilm Budaya. Wah, Il- ilmu budaya. Ilmu budaya atau FIB biasanya UNER. Oh, dari Ted. Iya, kita nggak disponsori UNER, bro. UED. Itu tadi Mbak Bintang. Jadi sekedar apa namanya? Disclaimer. Nah, Anjay, sekedar disclaimer. itu, Jadi- apa? Basa-basi. Nah, benar. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, lebih baik kalian subscribe dulu di bawah. Baru kita pembahasan. Oke? Nah, ya. Kalau nggak subscribe ya sudah. Ya sudah lah, nggak apa-apa lah. Kita mah ikhlas orangnya. Padahal nggak ikhlas. Oke lah, kita langsung masuk ke pembahasan, Pak. Ya langsung aja ya, daripada terlalu ya. Ayo langsung. Serius? Gini, nggak pembahasan itu cukup simpel nih kita bahas hari ini. Gampang ya, Iya, gampang. nggak perlu mikir Nggak sebenarnya. usah. Langsung kita. Serius. Ah, Set, set, set. banyak kan dari Fakultas Ilmu Budaya. Ah iya Oke. nih. Nah, yang dipelajari di Fakultas Ilmu Budaya Ah, iya. sebenarnya apa, Mbak? Lebih spesifik ya, prodinya program studinya bahasa dan sastra Indonesia. Oh. Jadi kalau belajar budaya tok enggak, jadi banyak lebih di sastra Indonesia tuh lebih banyak belajar bahasanya sih, meskipun tetap ada ya kayak kebudayaannya. Oh. Ada salah satu mata kuliah tuh namanya pengantar kajian budaya urban, jadi kita belajar budaya urban sekarang. Budaya urban. Oh, budaya urban. PKBU. Kalau budaya urban, sebenarnya pengertian budaya sendiri itu apa sih? Nah, Waduh, budaya tuh kalau aku sendiri ya, kalau Ya. aku sendiri nih, ya kalau nggak menurut pakai menurut embel-embel. sudut pandang mbaknya aja. Iya, Mbaknya. Kalau budaya menurut aku tuh jati diri bangsa sih. Jadi kalau setiap bangsa punya budaya itu ya itu jati dirinya. Oh. Nah, aku ngerasa ketika di UNER, ketika di Sastra Indonesia adanya budaya, dipelajari budaya itu tuh makin ngebuat aku pribadi tuh kuat gitu loh untuk meneruskan kebudayaan-kebudayaan. Oh, berarti Ada. semakin tahu bahwa Indonesia itu budayanya sangat banyak. Sangat banyak. Sangat Kalau banyak. menurut Mas Joka apa sih, Mas? Budaya. Iya kan? Budaya kita kasih tuh anu apa sendiri ya? lah. Ya menurut saya budaya itu sebuah kebiasaan. Oh iya benar. Saya juga sepakat dengan Mas. Wah. Mas ini, Mas Senja Sore. Senja sore. Soalnya katanya kalau menurut artikel yang tidak Anda baca. iya tidak ada baca, tidak saya baca nih ya. Iya. Kebudayaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang Nah, dan menjadi hingga kebiasaan kan. sampai bosen. Sampai bosan sampai ada yang mau bunuh. Wah. Wah, budaya apa nih? Gitu. Iya, kayak gitu sebenarnya budaya. Jadi kalau menurut Mbak Bintang kayak gini, menurut kita Kita berdua, yang tidak berguna. iya. Nggak juga. Tapi sekarang kalau ngomongin budaya ya, Iya. itu lagi banyak apa ya? Terdampak terdampak apa Mas? terdampak Terdampak di budaya pantai. baru. Terdampak budaya baru. Budaya baru. Ya, yang itu. Itu disebut juga budaya baru apa enggak sih? Kita tanya. Tanya langsung aja. pakarnya. Nah, Ya. budaya yang kayak gini nih, Iya, contohnya kayak Kayak mbak-mbak Iya. yang gonceng. tiga. Enggak ada budaya. Iya, Apa sih cabe-cabe? iya nggak Ya. tahu ya. Oke, Kita nggak apapun berani lah ngecek ya. situ ya. Oke. Belum tentu bisa jadi dia tinggal Karongan kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Nah, menurut Mbak itu suatu budaya baru atau Enggak gimana? kayak main-main TikTok terus TikTok. main apa? Oke, sekarang banyaknya vlog, Ah, TikTok gitu ya. Konspirasi.
Sebenarnya kalau aku ngelihat budaya sendiri tuh bukan yang usuman ya, paham nggak sih, yang Musim-musim. boomingnya sekarang kayak gini ikut semua, itu enggak kalau menurut aku. Karena yang paling gampang, yang paling kita rasakan sekarang itu sebenarnya kayak budaya gotong royong. Mau bentuknya kayak gimana pun sampai detik ini gotong royong itu masih ada. Mau bahkan sekarang ketika kita lagi di rumah aja, gotong royong itu masih ada gitu, masih melekat. Contohnya apa ya, donasi yang kita bisa salurkannya tuh cuman lewat transfer, terus kirim misal baju atau apa, kita lewat kirim doang. Kalau dulu kan bentuk gotong royong kita langsung terjun gitu loh. Kalau sekarang kita tetap bisa membantu, kita bisa gotong royong lewat tapi, media lain gitu. Donation from home. from home. From home. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak TikTok, vlog itu menurutku akan punah pada zamannya sih. Berarti nggak akan bertahan lama Nggak akan ya? bertahan lama. Nggak Itu cuma awet. Nggak awet ya? Belum diformalin. Nggak awet. Tapi kan itu bisa jadi kan, itu masih kemungkinan aja Iya, toh, masih. bisa bertahan lama atau tidak. Dan misalkan kalau ini bertahan lama nih, budaya seperti ini nih, ya kan? Nah, itu bisa kan menjadi budaya gitu ta. Iya, apa yang terjadi gitu ke depannya? Sebenarnya budaya itu kalau aku ya, mau dia baik apa enggak, kalau itu diulang-ulang terus pasti kita nemu ada baiknya gitu loh, paham nggak sih? Kayak meskipun TikTok sekarang, kita kalau ngedengar TikTok kan aduh ngapain sih main TikTok kan, kayak apa sih, kayak joget-joget memanggil hujan. kayak Jadi gitu. mama muda. Nah, tapi pastilah suatu saat itu orang-orang akan bikin atau akan mempergunakan itu lebih bermanfaat. Itu kan masuk ke dalam budaya yang baru jadinya. Nah, kalau ada suatu budaya yang baru, bagaimana dengan nasib budaya tradisional atau yang lama nih? Budaya lama itu Ini dikemanakan itu. Nah, Sebenarnya kalau budaya lama ini jujur ya, kemarin itu aku di Jangan jujur, bohong. Iya. Ya udah bohong ya. Di tahun 2019 kemarin tuh aku sempat kami dari Unit Kajian Kebudayaan Jawa Timur itu bekerja sama Fakultas Ilmu Budaya, bekerja sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Jawa Timur ya, provinsi. Itu kita tuh membahas tentang peletakan kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Kita kayak ngulang lagi gitu loh. Ini misalnya budaya Tengger itu mana sampai mana kayak gitu. Nah, waktu itu aku ikut rapat, aku ada di dalam situ tuh. Ternyata tuh meskipun kita kayak jarang denger ya, maksudnya Tengger itu gimana, terus yang di Banyuwangi itu Osing itu gimana. Tapi ternyata tuh di sana tuh masih kuat kebudayaannya. Jadi belum terpengaruh kebudayaan baru. Mungkin karena TikTok ini tereksposnya lebih besar, jadi yang kebudayaan lama itu lebih tenggelam. Itu mungkin ya, atau mungkin bukan. Kalau misalnya nih budaya baru ini lebih kuat, ini kan ya jadinya kayak TikTok dan lain-lain ini lebih kuat. Nah, budaya lama ini kan otomatis akan terkikis. Akan terkikis. Kalau misalnya itu nggak bisa terkikis, bagaimana caranya itu? Melestarikannya itu gimana ta? Kita nggak bisa memungkiri ya kalau sekarang internet itu sudah masuk dari bagian hidup kita. Kita kalau ngomongin masalah era, kita tuh udah di era keempat. Era pertama itu era teknologi, era kedua manajemen, era ketiga itu komputer, kemudian era keempat ini kita, internet. 4.0. Dan di internet ini kita nggak bisa memungkiri bahwa hampir setiap manusia itu hidupnya dekat dengan internet. Nah, kalau ngomongin internet berarti kan ngomongin TikTok itu tadi kan. Kalau TikTok itu kan dia tuh bisa ada karena adanya internet. Lah berarti orang-orang kebudayaan lama tradisi kita itu bisa lah kita kita promosikan lewat internet yang sudah mendarah daging di kehidupan kita gitu loh. Berarti menggunakan sarana yang sudah diberikan untuk mengembangkan budaya, untuk mengeksposnya gitu. Karena kan ya. kan nggak bisa dipungkiri nih, internet kan udah menjadi bagian dari hidup kita kan. Jadi kalau misalnya tetap misalnya Osing atau apa itu tetap nggak mau lah, kita nggak mau ekspos atau apa. Nanti pada suatu saat nanti orang tuh nggak akan ngerti Osing itu apa, karena internet tuh, kemajuan internet tuh luar biasa banget menurut aku. Nah, kalau orang-orang belum tahu Osing nih, mungkin bisa dijelaskan Osing itu apa? Osing, kebudayaan Osing nggak tahu. Kalau lebih tepatnya langsung aja lihat sendiri. Osing itu ada di Banyuwangi. Nanti ada fotonya. Kalau yang nggak tahu fotonya minta sendiri lah ke Google. Itu lebih lengkap lagi. Kayaknya memang disahkan oleh Google.
Banyak banget soalnya kan. Iya, tapi kan gini, suatu saat budaya baru ini pasti kayak membumi akar, mengakar mengakar. sampai apa ya? Mungkin generasi baru sampai malas. Iya, Kasarannya sampai tuh malas. malas untuk membuka budaya-budaya yang tempo Tempo dulu tempo dulu. Sudah terlalu kalah dengan budaya urban. Iya, nah kayak gitu tuh kan jadi kayak kasihan gitu sama budaya-budaya apa tadi urban atau tradisional gitu kan. Nah, caranya lagi nih biar kalau selain internet ya, biar anak-anak muda ini bisa melestarikan budaya atau mengekspos budayanya sampai ke luar negeri. Cara lainnya nih selain internet, pakai apa? Luar negeri sampai ke luar Luar negeri. negeri mancanegara mau planet Mars juga kalau mau boleh. Apa ya? Kalau sekarang sih aku masih tetap ke internet sih, karena kemarin pun ketika kita rapat ya kita promosinya gimana lewat video, lewat YouTube. Itu paling manjur gitu menurut aku. TikTok sekarang tuh kalau udah pada lihat lagunya Lati, Apa lagunya itu? Weird Genius yang refnya pakai pepatah bahasa Jawa. Gimana Dia contoh? tahu itu Nggak booming tahu, banget. kita Yang jadul. refnya itu Apa ya? gini, kowe ra iso mlayu saka kesalahan aji ning diri ana ing lati. Ayo, jangan lupa. Jangan dulu. Itu lagu itu bagus banget menurut aku. Meskipun dari lirik-lirik awalnya pakai bahasa Inggris, itu tentang toxic relationship. Cuman kalau misalnya kita baca dari artinya refnya itu kan kowe ra iso mlayu, ngerti kan? Saka kesalahan, saka kesalahan aji ning diri ana ing lati. Sebenarnya diri tuh apa ya? Kamu tuh bisa dilihat dari lidah mulat itu, lidah itu maksudnya perkataanmu. Kamu tuh bisa dipercaya ya dari perkataanmu gitu. Jadi kamu nggak bisa lari dari kesalahanmu gitu. Nah itu dibuat sama TikTok, dimasukin ke lagu TikTok, terus di TikTok itu dimainin sama orang-orang pakai tari-tarian kayak tari Bali, dan itu bagus banget. Aku udah lihat, itu keren banget. Langsung mereka pakai atributnya sebagaimana Full nih. full. Gile. Buat Bisa. yang belum download, Yang belum tahu. ya Langsung lihat di TikTok ke udah tempat banyak kok. pulsa dulu beli Iya. paketan. Download dulu. Iya dong. Kalau nggak ada wifi, ya download. Tapi itu kan juga salah satu kayaknya contoh ini ya, akulturasi budaya atau akulturasi bahasa. Ya kan kayak gitu kan? Iya. Ternyata saya pintar juga. Akulturasi nih. Sampai Bahasa saya akhirnya meningkat. tuh waktu kemarin pas rapat itu kan juga datengin para budayawan di masing-masing tempat ya. Oh. Itu ada salah satu dari Osing tuh, dari Pak Mbah siapa gitu saya lupa ya. Itu dia cerita kalau dukun di sana itu tidak sepenuhnya kalau kita dengar dukun kan pasti santet atau apa. Tapi kalau di Banyuwangi santet itu malah bagus gitu loh. Malah dihargai, malah dibudayakan. Berarti termasuk dalam nyanyian mistis kayak mantra, kayak terus apa ya? Doa-doa. Asma. Dan itu masih ada sampai sekarang. Alasannya apa kok bisa dibilang masih itu bagus kalau santet kayak gitu? Karena punya kepercayaan masing-masing sih. Kayak itu juga apa? Sandur. Oh. Karena kan konotasi santet pun itu udah jelek gitu loh. Kayak Iya, ya. Ah, kamu. Iya, tapi nggak boleh. Kayak jelek gitu loh. Kamu santet ayam ya. Wah, ayam cemani. Tapi kan gini, kalau kita itu bahas dari caranya ya. Tapi kan kalau budaya-budaya baru ini pasti tidak lepas, kalau apalagi sekarang nih, tidak lepas dengan namanya netizen. Apa ada gesekan-gesekan budaya kayak benturan-benturan dari budaya urban dan budaya tradisional. Sehingga Untuk apa ya? Untuk meminimalis benturan gesekan budaya. jadi kayak ada netizen yang nggak suka sih sama budaya ini. Apa sih tanggapannya gimana? Iya. Kakak bintang. Sebenarnya Boleh ngerokok nggak ini? Oh boleh. Monggo, silakan. monggo. Saya juga mau. Untung Anda yang promo. Enggak, sebenarnya ini ya, sebelum jawab itu sebenarnya terakhir waktu rapat itu itu kan hasil rapat itu langsung dikasih ke gubernur, ke Kofifa, disetujui Yang atau enggak? PSBB itu ya. Ya. Untuk bahaya. Itu kan disetujui atau tidak. Nah, masalah yang mereka sangat setuju kalau misalnya kebudayaan ini dibalutnya
dengan video, dengan promosinya tuh dengan video dimasukin ke YouTube, mereka setuju. Video-video masa kini. Selain itu kan kalau misalnya ada beberapa yang memang tidak bisa di ini ya langsung dibeberkan gitu, ya minimal ngasih tahu kalau di sini tuh loh, di Banyuwangi tuh loh ada kebudayaan ini, di Jember ada kayak gini lah, minimal kan orang kalau ngeliat oh aku penasaran nih sama ini, aku nonton deh, aku ke sana gitu. Nah kalau bahas meminimalisir itu, kalau langsung kayaknya nggak bisa ya pastinya, namanya netizen kan langsung misalnya jangan ngejudge gitu, ini kan kebudayaan kita kan nggak bisa. Tapi kalau menurut aku karena itu dua budaya, satunya urban, satunya tradisional, ya bagaimana kita bisa mengkolaborasi. Terus niatnya kita tuh ngasihnya itu ya ini loh kebudayaan kita gitu loh, ngerti nggak sih? Bukan yang sepihak yang aku mau main TikTok aja deh gitu, terus isinya itu nggak ada, udah main TikTok aja gitu. Iya sih, semakin hari kan juga TikTok juga bisa dikatakan berisi, Semakin menjamur. berisi Berisi. orang-orang. Wah. Tapi gini Mbak, kembali lagi ke awal nih ya, maaf nih, kembali lagi ke awal. Sebenarnya faktor pendorong adanya budaya baru ini apa? Nah, Gitu. tiba-tiba set. Iya, set langsung wow. Kreativitas orang kan nggak pernah berhenti. Itu yang pertama. Orang tuh tiap hari tuh punya ide-ide yang mereka nggak bisa pikir lagi, pokoknya aku punya ide ini, aku pengen gini, ya udah aku lakuin, nggak dipikir ulang, nggak dikonsep. Nah itu dan kita itu sudah terwadahkan oleh internet itu tadi. Jadi yang paling booming sekarang siapa tuh yang ngasih sembako, Ferdinand Nah. Palelu. Dia cuma pengen, niat awalnya cuma pengen si banci-banci itu jangan mangkal. Tapi dia tuh nggak konsep dulu, nggak mikir nanti itu perasaannya dia gimana, terus netizen gimana. Dia sebagai YouTuber nggak mikir kayak gitu langsung oh aku udah jadi YouTuber, aku mau bikin konten, ini udah ada wadah, ya udah aku langsung aja bikin. Lalu gitu apakah itu bisa dikatakan bahwasanya contoh kata hal tadi itu orang itu masyarakat yang lata? Nah, Makanya kan banyak orang-orang yang bilang itu Indonesia orang-orang yang lata. jadi orang-orang yang satu lata. buat ini ikut semua. SCTV Ya, tuh betul. satu untuk semua. SCTI gitu kan. Maksudnya kan itu loh. Hal-hal kayak kata-kata nih Indonesia orang lata nih, ada yang booming dikit langsung wow, langsung wow. ada yang Dikit langsung Ya, apa bisa dikatakan seperti itu? Atau apa memang benar Indonesia itu masyarakatnya lata-lata gitu? Menurut tanggapan Kakak Bintang. Ya kalau latah iya mungkin ya, cuman ini loh ikut-ikutannya itu loh yang nggak bisa karena kalau aku sendiri pribadi kalau melihat gitu, aku sampai detik ini masih belum berani buat karya yang bentuknya fisik, karena aku mikir panjang gitu loh, kayak nanti bagaimana pembacaku, nanti gimana kalau misalnya punya perspektif lain, meskipun itu kalau terlalu dalam nggak boleh ya, cuman orang-orang di luar sana tuh kayak wah ini lagi booming, ini banyak nih followernya, jadi aku ikut kayak gini lah. Nah kalau misalnya dibilang lata, iya kali ya. Iya. Gitu kali ya. Sebenarnya jawabannya iya kali ya. Tapi terlalu panjang, Mbak. Enak nih. Tapi gini ya. Ya mau nggak minum dulu lah. Minum. Kayaknya haus, Kayaknya lelah gitu kan. Ntar, minum rokok sih. Aduh. Jangan dong. jangan lah. Kita nanti Tapi- judge masyarakat lata. Iya. Tapi gini, Mbak. Ya tadi saya kembali lagi. Katanya Mbak Bintang tadi kan barusan ngomong nih ya. Iya. Belum sempet membuat Mana Apa namanya? karya fisik. fisik. Berarti kan itu masuk ke dalam ranah fakultasnya nih tadi. Iya ini. Bahasa Wah, dan Waduh, sastra waduh, Indonesia waduh, nih ya. waduh. Nah, pertanyaan yang sangat membenak ini. Membenak apa sih katanya? pertanyaan yang Dalam. sangat membatu. Iya, membantu lah. Kayak Benar, gitu. membantu. Ini loh kalau ngomong bahasa, kenapa sih orang-orang kok cenderung bisa melupakan bahasa ibu di negeri kita ini? Kayak contohnya kayak bahasa Bahasa Jawa. ibu. Iya, maksudnya bahasa kayak bahasa Jawa yang kayak ibunya Jawa, anaknya bahasa Jawa juga diajari bahasa Jawa. Tapi kan sekarang sudah jarang kok yang bener-bener di ya enggak juga tahu Iya. juga ya. ya bisa dikatakan jarang, soalnya Jarang, di kalau saya nih ya dari dulu SMA, pas SMA saya itu bahasa Jawa udah dihapuskan gitu loh. Pelatihan bahasa Jawa itu udah dihapuskan, diganti dengan
mata pelajaran lain atau ekstra atau apa itu. Nah, itu kenapa sih bisa? Itu pertanyaan yang sangat saya pikirkan gitu. Iya, jarang ya. Iya, yang jarang pakai kok, bahasa Coba bahasa. di ini dibikin satu pertanyaan yang Ya pertanyaannya, kenapa orang-orang sekarang di era sekarang itu bahasa ibu bisa dilupakan? Cenderung dilupakan gitu. Juga bahasa Indonesia nggak salah juga tuh. Iya. bahasa ibu dilupakan. Kayak ngobrol Kayak antara tersingkirkan ibu lah. dan anak, Heeh. tapi pakai bahasa Indonesia. Padahal ibu itu Ngajarinnya ibunya pakai bahasa Jawa. asli. Ada bahasa Jawa, krama nih. betul. Oke. Bahasa-bahasa Kenapa kok kromo. bisa hilang? Iya, kok sekarang mulai pudar kayak gitu. Kayak ngomong biasa gitu orang tua. Padahal kan seharusnya ada sebuah pembedaan. Iya, bahkan lebih ke hey mom, Wah, kayak gitu. Itu nyokap. Wah, iya, Bokap iya. gitu kan. Bisa. Itu kenapa tuh? Kalau aku pribadi lihat sampai sekarang nih ya, sampai sekarang bahasa ibu tuh nggak sepenuhnya hilang. Kalau berkurang iya, Wah. itu ya. Berkurang iya, kalau hilang enggak. Karena banyak banget teman aku yang di sastra Indonesia ya, ketika dia sama kita ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Surabayaan, cacu-cacu gitu, pulang balik lagi ngomongnya pakai bahasa krama gitu. Oh. Nah di Indonesia di Surabaya pun ketika aku ikut temanku temanku itu kan dia jurusannya ke linguistik ya, itu dia langsung ke kampung-kampung ngelihat anak kecil ketika dia main sama anak kecil ketika dia ngomong Ngobrol sama orang tuanya. beda, tetap Beda, beda, masih beda ya? masih beda. Tapi kalau misalnya dibilang ada memang kok sekarang nggak pakai bahasa Jawa, ngomongnya lebih ke bahasa Indonesia atau itu memang ada. Mungkin ini ya pengaruh dari lingkungan. Kalau aku ngeliat pengaruh dari lingkungan, dia nongkrongnya sama siapa akhirnya kebawa pulangnya, duh kalau manggil ibu gimana Kurang gitu. gaul ya. Kurang gaul. Gitu. Disintegrasi. Tapi kan ini loh, yang juga jadi pertanyaan lagi yang kedua itu, kenapa di sekolah itu ada yang dihapuskan? Kon jurusan Fakultas Budaya dan bahasa dan sastra nih, apalagi udah berkumpul dengan dinas pendidikan ini. Kalau di sastra Indonesia tetap nggak hilang sih. Kalau misalnya itu ya mungkin nanya Kenapa kok di bawah-bawahnya Udah hilang ya? universitas? Iya. Bahkan di Bandung pun kayaknya bahasa Sunda udah ini. Nah, Dulu iya. Ah, sudah. bahasa Kenapa Sunda. sih itu? Agak-agak pudar. Iya. Agak tapi. Taunya mah mana? Mana sih ya? Sebenarnya bahkan kalau dibilang bahasa Indonesia pun direndahkan kan, kayak misal ngapain sih belajar bahasa Indonesia, kita Oh, kan iya, udah iya. ngomong bahasa Indonesia Dengar-dengar seperti itu. kayak gitu kan, kita udah kalau aku lihat mungkin ini pelajaran-pelajaran lain yang lebih dominan, kayak misal IPA, matematika, kayak gitu, itu kan lebih dominan. Aku nggak tahu ya kalau misalnya langsung, aku masih belum pernah ngelihat anak SMP sama SMA sekarang sih. Cuman adikku yang SD masih bahasa Jawa. bahasa Jawa. Beberapa anak SD aku ngelihatnya masih ada bahasa Jawa. Cuman aku nggak ngerti yang SMP SMA. Mungkin salah satu faktornya itu ya karena mereka juga udah gede, jadi daya abai manusia ini kan besar. Ya, mengabaikan hal-hal kecil itu kan besar. Kita pun juga kan, kayak misalnya kayak gini, aduh lah ya udahlah, nggak berpengaruh juga gitu, ada enggaknya bahasa Indonesia. Mungkin kalah dengan Atau bahasa Bahasa barat. Kita kan blok non-blok. katanya. Tapi ya itu loh juga, kenapa ya bahasa Indonesia pun loh direndahkan itu. Bahkan Iya, ya. hampir semua universitas yang ada sastranya, sastra Indonesia sama sastra selain Indonesia, Nah, iya. Jerman, Inggris itu paling dikit pasti sastra Indonesia. Kalau sastra Peminatnya sedikit. peminatnya sedikit. Jadi sastra Inggris misal 200, sastra Indonesia cuma 150. Tapi kalau kata temanku tuh ada yang katanya ya, dia tuh temennya sekolah apa sih? Kuliah Kuliah. di fakultas sastra Inggris atau sastra Korea lah nggak salah. Kalau nggak salah sastra Korea. Katanya kalau ikut sastra Indonesia dia cuma dapat satu jurusan sastra. Contohnya dia membalasnya di bahasa Indonesia doang, katanya. Saya nggak tahu kan kata dia. Katanya Kalau loh ya. di Korea, kalau di sastra Korea, dia bisa mendapatkan bahkan Banyak. langsung 3 bahasa, Ah. bahasa Inggris, Korea, dan Indonesia. Bahkan bahasa Jawa 4 nih. Nah, mungkin seperti itu ya, salah Mungkin. satunya ya. Apakah benar kayak gitu? Ya mungkin. Tapi kalau dari sastra Indonesia itu ya, dia itu kalau melajari bahasanya, aku lulus tuh harus memenuhi syarat lulus 6 bahasa. Apa aja itu? Aku ambilnya jangan bayangin bahasa luar semua ya. Iya. Luarnya tuh cuma Jepang, Arab sama Belanda doang. Yang lain tuh bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta, bahasa
bahasa Arab. Bahasa Arab udah tadi. Udah, bahasa Arab. Inggris. Inggris nggak termasuk, Oh, Inggris udah pasti. Satunya bahasa apa ya? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Madura. Wih, itu Wah, remah kan. iya. Iya, banyak Tapi banget. bener tuh, harus Masa Iya, lulus? harus lulus. serius. Serius. Wih, Ada pilihannya bahasa Mandarin juga, bahasa. Jadi Kalau- kita milih dari misal dari 10, kamu harus lulus 6, kamu milih yang mana gitu. Tahu gitu kita pakai bahasa Arab ya. Wah. Ahlan wa sahlan ukti. Tapi kalau yang mendalam juga enggak, Enggak pasti ya? Oh, belajar sama. dasar-dasarnya. Apa Tapi- logat-logat bahasa? Tapi wajib itu pastinya kan. Wajib lulus. Jadi buat kalian yang mau masuk sastra Indonesia jangan meremehkan. Silakan masuk saja, buka pintunya. Buka pintu aja. Tapi jangan meremehkan gitu loh. Iya, aku nggak buka pintu, masuknya gimana? Iya, karena susah gitu loh masuk bahasa apa? Sastra Indonesia ternyata lulusnya susah. Berapa tahun, Pak? 4 tahun. Wah. Normal ya. Enggak, tapi itu aku ngelihat kan aku juga ngajar nih anak kecil. Oh. Ketika SD. ketika dia aku ajarin bahasa Indonesia sama matematika, dia lebih cepat matematika. Karena matematika kan ilmu yang eksak ya, maksudnya 1 tambah 1 2 gitu. Ketika bahasa Indonesia aku nanya bagaimana keadaan ibu setelah keluar dari rumah sakit. Gimana ya Bu? Tanya ke aku gitu. Lah, keluar dari rumah sakit kan harusnya sehat, sembuh. Oh. Ya kamu harus sebutin gitu. Oh gitu ya, dia nggak ngerti, nggak bisa jelasin. Karena mungkin di pikirannya bisa jadi keluar rumah sakit mati kan. Wah, bisa Boleh, aja boleh, kan? boleh. Boleh, boleh. Heeh. Jadi menurutku ilmu eksak itu aku nggak tahu ya, di mata aku sih lebih mudah daripada kita yang lebih luas. Saya kebalikannya. Wah. Bahasa Indonesia lebih pas lah daripada matematika. Lihat matematika itu 000. Kalau duit beda lagi gitu. Lagi. Matematika 00.00 jam 12 malam. Tapi inilah kalau Mbak Bintang ini kan apa tadi di K2J itu kerja di K2J itu ya? K2J K. apa tuh? Di mana? Apa itu? Apa itu? Unit Kajian Kebudayaan Jawa Timur. Oh, di UK2J. kantornya di di- UNER. Di Oh. UNER Kampus B. Yang dilakukan itu apa Mbak Bintang, Mbak? Ya, mengkaji kebudayaan-kebudayaan. Kita tuh kayak setahun itu punya beberapa program gitu ya, pastinya Oh. program kerja dari fakultas. Itu salah satunya itu kayak pementasan, Hmm. terus seminar-seminar nasional, terus menunjukkan kebudayaan-kebudayaan. Biasanya kita tuh kayak seminarnya seminar-seminar kayak tari remo itu seperti apa, kayak gitu loh, lebih ngembaliin ke tradisional aja sih. Oh gitu. Lalu apa namanya? Hal yang paling menarik deh yang pas dilakuin di K2J itu apa sih? Ya. Mengkaji kebudayaan gimana tuh yang paling Sampai- menarik tuh? Ya, Iya, Pak, sampai ya pasti. getu. Iya, sampai Pasti. tidur nggak bisa tidur nih. Sampai nggak bisa tidur karena siang hari. Iya sih bener. Oh my- Kan kerja. Iya dong. Iya tapi ada nggak sih yang Ada dilakukan pasti. gitu? Itu pementasan pasti. Aku kan suka banget teater, pementasannya Putu Wijaya. Oh. Itu bisa bikin gak tidur. Aku di UK2J itu tuh bersyukurnya bisa ketemu banyak sastrawan, budayawan kayak gitu. Dengan Oh. mudah. Waktu itu pementasannya Pak Putu Wijaya sama teater mandiri di UNER. Jadi ngurus itu sama. Cari di posternya ada tulisan bintang gitu. Iya. Enggak kan tim pro-nya. Enggak juga. Ada itu tulisannya tuh. Bukan Enggak Pimpro. Tulisan yang sudah di Hapus. Iya. Iya. Tapi ada aku baju teror mental. Wah. Tapi itu asik loh. Pas waktu berarti di dalamnya itu memang ada pementasan kayak gitu itu wajib itu dilakukan setiap tahunnya. Berarti sudah termasuk apa? Proker. Proker Program kerja mungkin ya. Kenapa kok pementasannya ke mbaknya ya? Mbaknya ini kok dominan ke teater sih. Ya, Kan suka. banyak pementasan lain. Aku suka acting. Oh berarti sini acting guys. Jadi Bisa jadi ini sebenarnya Jadi, sebenarnya nggak betah sih, karena ya udah acting aja betah. Enggak. apakah harus kita usir? Enggak, tapi ya baiklah. Contoh-contoh itu kan juga masuk dalam budaya juga ya. Apa seni-seni itu juga masuk dalam budaya kan? Biasanya seni dan budaya. Itu kan dua hal yang nggak bisa di. Iya, aslinya apa ya, seni budaya, tapi seni itu sendiri itu apa ya sebenarnya? Oh, budaya kan tadi sudah disebutkan sama Iya, mbaknya. benar. Berarti kan seni. Seni itu apa? Mm-mm. Apakah seni air? Tet. Wow. Bisa jadi. Bisa kan menurut artikel yang tidak saya baca. Iya, tidak saya baca. Kan, ya. Apa sih seni itu? Kalau aku melihat sih karya yang indah ya. Hmm. Cukup simple.
Iya simple. Karena nggak bisa ditafsirkan sebenarnya ini. Loh, Mungkin. makanya aku masuk sastra Indonesia karena semua penjelasan di sastra Indonesia tuh nggak pernah salah. Kamu mau ngomong sastra itu apa? Sastra itu bahasa, ya udah bener. Sastra itu apa? Sastra itu karya, ya udah bener. Jadi jangan masuk sastra Indonesia. Berarti Bebas, gampang. berarti sastra sendiri tuh multi tafsir mungkin ya. Bener. Kalau menurut Mas Yoga nih kan ya. Duh, kok saya Mas Yoga kan seorang Sore. seorang Mas Senja Sore. siluman, Seorang siluman sastra. gitu. siluman sungai. Asal Mas Yoga kan Mas Senja nih. Apa sih? Apa? Sastra. Sastra luapan emosi. Widih. Bener itu. Duh, aku benar. Gak ada salahnya. Nggak ada berarti. salah Nggak ya. ada salahnya, bener. Membahas suatu budaya atau bahasa atau apapun itu susah ya. Gak susah, siapa namanya? Banyak gitu loh. Gak selesai gitu kan ya. Berarti sulit untuk diartikan ya. Karena setiap perspektif masyarakat beda-beda. Iya. Apa namanya? mungkin Kok perspektif sih? Apa sih? Itu Para emosi. Oh iya, Oh, emosi. enggak juga. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau membahas budaya memang budaya bahasa dan itu nggak akan selesai sih, Iya. guys. Itu juga sama budaya baru loh, guys. Di sini bolo-bolo kan gitu. Tapi itu ya unik juga ya. Tuh diminum dulu. Iya, diminum dulu. Oke. Cheers. Cheers. Apa sih? Itu juga budaya juga tuh. Saya juga pesen air putih. Ngomong-ngomong kayak gitu memang Memang aduh, apa? susah ya. Dalam berarti sastra, berarti apa ya, sastra dan budaya itu sebuah penggabungan apa berjalan sendiri-sendiri, Mbak? Jadi kalau Sastra sendiri, budaya sendiri, seni sendiri. Iya. kalau jalan sendiri-sendiri enggak, tapi kalau bisa diartikan sendiri-sendiri iya. Cuman mereka tuh kayak apa ya? Nyambung gitu. Berkorelasi. Nah, Sik susah bahasa banget bere ngomongnya. Itu apa? Berlilit-lilit. Berbenang kusut. Gitu. Asik itu sumpah. Kalau ngomongin sastra, ngomongin budaya, ngomongin seni. Kayak Tuh, gitu. teman-teman. Jadi jangan ngeremehin anak-anak yang suka pada budaya. Karena dia pasti ngomongin sastra. Dan Kalau udah ngomongin sastra pasti ngomongin Seni. seni. Kalau izin mau buang air seni, beda lagi. Ya udahlah. Sepertinya sampai di sini dulu perbincangan kita malam hari ini, Mbak Bintang. Mungkin Karena bisa berbicara suatu hari nanti. nah, bagi kalian yang mau apa namanya bahasan ini lebih dilanjutkan lagi, bisa komen di bawah. Komen. Mau dilanjut enggak nih pembahasan? Lanjutkan. Gitu kan. enggak. Mendatangkan mbaknya. Nah, mbaknya Mbak Bintang. Ah. Punya mbak nggak sih? Punya. Oh, Mbaknya punya. saya ya. Adik punya. Punya. Jomblo. Ya. Oh. Oh, masih kelas 1 SD. Kakaknya? Udah punya anak 1. Mbaknya? Sendiri dong. Buat kalian yang mau kenalan dengan Mbak Bintang bisa langsung follow Instagramnya Ya, apa? langsung ya. Bintang PRSC. Bintang Di sini. VRSC di mana? Di Di sini. Di sini. Oh, sini. Di sini. Oke, Ya. di sini lah. VRSC. Nanti editor Ya, kalau ya. diedit ya. Ya. Oh, iya, iya. Untuk Bapak editor. Nah, tapi jangan lupa juga follow Instagram saya oikman_jr dan Senja Sore 1990. lalu kalau kalian mau beli barang-barang unik, menarik dan lain-lainnya bisa langsung follow toko sebelah. Toko sebelah. Toko sebelah. Nih, toko sebelah. Sebelah. Terus kalau kalian pengen gambar, Nah, pengen gambar muka-muka kalian, bisa langsung follow EKKY buat underscore kado-kado R. pacarnya. iya. Apalagi Atau buat kado pacar temannya. iya, apa mau buat kado istri tetangga. Iya, boleh. Boleh, nggak Boleh masalah. dong, boleh dong. Kan ulang tahun. Iya dong. Apalagi kemarin habis Valentine kan? Iya, kemarin. Kemarin. Beberapa bulan yang lalu. Itu sih. Iya, enggak apa-apa. Kalau kalian juga mau donasi nih ya, mau donasi permainan, kebetulan toko sebelah juga menyediakannya Iya, dia akan tempat untuk donasi. teman adik-adik kita ya Iya. yang sedang terkena ya itu. ya apa dampak dari pandemi ini gitu loh. Ngomong-ngomong pandemi gimana, Mbak? Seru sih. Kenapa seru? Awalnya pasti kaget ya. Mm-mm. Nggak bisa kemana-mana. Ruang gerak kita terbatas. Tapi lama-kelamaan aku enjoy sama pandemi ini. Nah, Jadi karena Jomblo. mungkin Anda Oh, iya, karena aku menikmatinya dengan jalan yang berbeda Oh. dibanding orang-orang. Kalau orang-orang kan sedih gitu ya. buat nggak bisa Anda yang tidak menemukan jalan, ya sudah. Cari bintang VRSC. Ah, ya cari. Pesan-pesan, yang Mbak. tidak menemukan jalan. Iya. Pesan-pesan, Mbak. Pesan. Pesan-pesan buat ini
Ya buat buat teman-teman buat teman-teman buat budaya di Indonesia yang itu mau gimana? belajar budaya nggak belajar Oke. Ah, atau yang apapun ingin itulah. belajar tapi nggak jadi-jadi. Iya. Apa nih? Dimulai aja dulu, mau bentuknya apapun pokoknya diniatin dulu, karena ya itu tadi, menurut aku kebudayaan kan jati diri bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen bangsa Indonesia ini punya apa ya, punya khasnya, jadi kalian harus tetap melestarikan itu, minimal menghargai Kai. gitu. Kalau misalnya nggak pengen nari ya, misalnya meneruskan kebudayaan, minimal menghargai doang, menghargai dengan nonton, Apresiasi ya. nonton ludruk atau apa, mengapresiasi itu. Jadi kayak gitu. Kalau Jangan- pesen di saat pandemi ini, aduh yang jomblo-jomblo kayak saya. Jangan berhenti berbuat baik. Oh, Udah ayo. itu aja, Panjang umur, hal-hal baik. hal-hal baik. Kita gak dipromosi. Ya udahlah, sampai di situ. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Disinilah kita, Oik Channel. Salam Rahayu.